Shalom, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ninggolan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas perkenanan Tuhan di dalam hidup kami ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Bapa, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan hanya Engkau Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan saja. Hamba berdoa untuk setiap penonton dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda firman-Mu saat ini. Bapa, celikan mata kami, buka pendengaran kami, dan terangi hati dan pikiran kami. Terlebih juga Roh Kudus mampukan kami semua melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau saat ini. Demi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam pesan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang spesial, di mana kita merayakan Paskah, kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus,
Dan sebelumnya saya mengucapkan buat setiap penonton dan jemaat Tuhan, selamat Paskah buat kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru saja tadi kita mendengarkan suatu pujian yang berjudul Sebab Dia Hidup. Saudara, ada satu kalimat di dalam pujian ini yang tadi dikatakan, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah benar kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup? Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah benar kubur kosong itu membuktikan Yesus bangkit? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak kelompok di belahan dunia ini yang menentang bahwa Yesus bangkit. Dan mereka bisa membuktikan dengan alasan mereka. Kenapa mereka menyaksikan dan mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dan itu pilihan hidup yang kita harus hargai. Hak mereka untuk mereka memiliki pendapat bahwa mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Kita nggak bisa memaksakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi kita katakan ada beberapa kelompok di dunia ini yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus, kita pun kalau melihat di awal pada saat murid datang pagi-pagi ke kubur Yesus, mereka melihat batu yang tergeser dan mereka melihat masuk. Tidak ada tubuh Kristus di dalamnya. Lalu Maria mengatakan bahwa tubuh Kristus dicuri. Lalu kita ingat juga bagaimana Thomas, salah satu murid Kristus, dia mengatakan, sekali-sekali aku tidak akan percaya kalau aku belum melihat tangan Yesus yang berlobang paku itu. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan yang berlobang paku itu, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung Yesus, Thomas mengatakan, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Padahal kita melihat di sini Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya pada saat di Galilea, dikatakan sebelum peristiwa penyalipan, Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa dan akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kita bisa melihat di sini murid yang sudah pernah Yesus mengatakan dan mengingatkan bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nyatanya kita bisa melihat Maria mengatakan pada saat dia melihat batu yang tergeser di dalam kuburan itu, dia katakan tubuh Yesus dicuri. Lalu Thomas, dia tidak percaya kalau dia belum melihat Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi juga saya mengatakan bahwa ada banyak kelompok orang di belahan dunia ini yang menyaksikan, bahkan tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Bahkan kita melihat di antara orang ini tidak percaya, kemudian ada beberapa orang yang mencari cara untuk merobohkan bangunan iman Kristen ini.
Mereka mencoba membuat berbagai teori untuk menyangkal kebangkitan Yesus. Meskipun sekilas alasan atau teori mereka itu sangat meyakinkan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, teori tersebut dapat dijawab dengan logika sederhana saja. Yang diperlukan buat kita semua adalah di dalam menjawab apa yang menjadi sanggahan kelompok orang tersebut adalah bagaimana saudara dan saya memiliki sikap hati yang jujur dan terbuka dengan landasan berpikir yang melihat argumentasi Alkitabiah. Saudara, teori-teori yang mereka katakan ketika mereka menyanggah untuk mereka katakan bahwa mereka tidak percaya Yesus bangkit kembali. Mereka memiliki alasan bahwa kubur di mana saat murid-murid Yesus datang pagi-pagi itu melihat kubur kosong itu adalah kubur yang salah. Yang kedua, ada juga yang menganggap bahwa cerita kebangkitan Yesus itu adalah hanya sesuatu legenda. Legenda cerita saja. Tapi ada juga yang mengatakan juga bahwa kubur Yesus kosong itu karena dicuri oleh murid-muridnya. Inilah pandangan-pandangan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Saudara, mari kita mencoba membuktikan secara alkitabiah apa yang menjadi pandangan dari beberapa kelompok orang di dunia ini yang menganggap bahwa Yesus tidak bangkit ini. Kalau tadi dikatakan sanggahan yang pertama bahwa mereka tidak percaya kalau Yesus bangkit karena murid-murid datang ke tempat di mana kuburan yang salah. Karena mereka menganggap bahwa kuburan Yesus itu tidak diketahui oleh murid-murid. Sehingga ketika mereka datang pagi-pagi ke tempat suatu kuburan yang bukan itu tempatnya, itu kuburan yang salah. Sehingga murid-murid tidak tahu kemana harus mencari mayat Yesus. Jadi mereka merekayasa untuk mengatakan bahwa mayat Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah teori yang di mana ada orang yang mengatakan bahwa ini kuburan yang salah. Mereka memiliki pandangan seperti itu karena murid-murid memang tidak tahu di mana kuburan Yesus yang sebenarnya. Dan ketika mereka datang ke tempat suatu kuburan yang terbuka saat itu bukan kuburan yang sebenarnya. Dan murid-murid mereka berembuk untuk mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, bagaimana kita menjawab hal ini secara alkitabiah dan membuktikannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Lukas 23 ayat 50 sampai yang ke-53. Kita lihat Lukas pasal 23 ayat 50 sampai yang ke-55 dikatakan demikian. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu bagaimana mayatnya dibaringkan.
Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Saudara, kita bisa melihat dan menjawabnya. Kalau tadi ada pandangan yang mengatakan kalau Yesus tidak bangkit dengan alasan bahwa murid-murid tidak mengetahui tempat sebenarnya kuburan Yesus, sehingga mereka datang mengunjungi kuburan yang salah. Lalu mereka membuat cerita bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, kalau kita melihat dalam Lukas 23 ayat 50 sampai 55, maka kita bisa membantah secara alkitabiah pandangan orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit dan karena murid-murid datang ke tempat kuburan yang salah. Yang pertama saya katakan, jelas sekali bahwa dikatakan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang adalah murid-murid Yesus juga, mereka yang menguburkan mayat Yesus. Mereka datang menghadap Pilatus untuk meminta agar mayat Yesus untuk mereka kuburkan. Mereka juga yang membuatkan kain kafan dan kain lenan buat mayat Yesus. Dan mereka juga yang membaringkan ke kuburannya. Alkitab mencatat. Yang kedua, kita juga bisa melihat ada saksi yang saat itu juga melihat di mana para wanita ikut mengetahui di mana Yesus dikuburkan. Karena mereka menyaksikan mayat Yesus dikafani. Dan yang ketiga, kita bisa juga membuktikan di dalam Matius 27 ayat 65 sampai 66 dikatakan Pilatus menginstruksikan untuk tentara penjaga menjaga kuburan Yesus. Karena pada saat itu kelompok Farisi dan imam menghadap Pilatus. Mereka meminta mengingatkan Pilatus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan mereka meminta untuk menjaganya. Jangan-jangan nanti muridnya mencuri kuburan Yesus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Matius 28 ayat 4 sampai 5 dikatakan pada saat itu malaikat Tuhan turun. Tentara mengalami ketakutan dan malaikat berbicara pada perempuan yang ada di situ. Artinya apa, saudara? Ada saksi juga tentara yang menjaga kuburan Yesus. Jadi kita bisa membantah, mengkanter jawaban kalau mereka menyaksikan Yesus bangkit oleh karena salah kuburan yang mereka kunjungi, maka kita bisa menjawab secara alkitabiah. Murid-murid sendiri yang menghantarkan, membaringkan, bahkan mengafani mayat daripada Yesus. Ada saksi para wanita yang ikut menyaksikan pada saat dikafani dan pada saat menghantarkan ke kuburan Yesus. Dan ada saksi juga di situ juga, di mana kuburan Yesus juga ada yang menjaganya. Artinya, Maria dan murid-murid saat itu datang pada saat pagi-pagi untuk melihat kuburan itu. Itu bukan kuburan yang salah, tapi itu kuburan yang benar-benar di mana Yesus dibaringkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu kita juga bisa melihat kelompok lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit dari kubur. Karena itu hanyalah cerita legenda saja. Saudara, bagaimana kita menjawab hal ini secara alkitabiah? Kalau dikatakan Yesus tidak bangkit, bahwa itu hanya cerita legenda. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat saat Yesus telah bangkit, dia masih ada 40 hari di dunia ini. Dia bertemu dengan banyak orang. Dia bertemu dengan banyak murid juga. 40 hari. Ini membuktikan. Ini bukan cerita legenda. Satu hal lagi kita bisa membuktikannya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dikatakan,
Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, sekitar tahun 55 sebelum Masehi, Rasul Paulus mengklaim bahwa ia bukan hanya telah melihat Kristus yang bangkit, akan tetapi dikatakan 500 orang lain juga telah melihatnya. Dan banyak di antara mereka masih hidup ketika ia membuat pernyataan publik ini. Dua hal ini, secara alkitabiah, kita bisa menjawab kalau dikatakan kebangkitan Yesus mereka sangsikan, karena ini hanya cerita legenda. Ada saksi, ada bukti. Yesus setelah bangkit 40 hari, dia masih ada di dunia ini. Dan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga bisa melihat teori dari sekelompok orang yang menyatakan mereka nggak percaya kalau Yesus bangkit. Dengan alasan bahwa Yesus telah dicuri dari kuburnya. Di mana murid-muridnya yang mencuri tubuh Yesus itu. Saudara, beberapa yang skeptis mengklaim bahwa seorang telah mencuri tubuh Yesus dari kubur, dan hal ini berkembang menjadi cerita keajaiban bagi kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana kita menjawab secara alkitabiah kalau dikatakan bahwa tubuh Yesus itu dicuri dari kuburnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Matius 27 ayat 65 sampai yang ke 66. Matius 27 ayat 65 sampai yang ke 66. Dikatakan demikian, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara, kalau tadi dikatakan pandangan yang mengatakan bahwa Yesus dicuri, artinya bahwa tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jelas sekali saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa pandangan itu bisa kita bantah secara alkitabiah, bahwa itu tidak mungkin tubuh Yesus dicuri, karena pejabat tinggi yaitu Pilatus memastikan bahwa kubur itu sangat terjaga aman sekali. Untuk mencegah tipuan akan kebangkitan, Pilatus memerintahkan untuk mematraikan kubur itu. Setiap pengikut yang berniat untuk mencuri tubuhnya harus menghadapi para serdadu yang berjaga-jaga. Dan hal itu tidak mudah. Hukuman bagi serdadu yang tertidur dalam menjalankan tugas adalah hukuman mati. Saudara, bisa kita lihat di sini. Kalau kubur Yesus dikatakan itu dicuri oleh murid-muridnya, sehingga pandangan yang menyatakan bahwa mereka tidak percaya Yesus bangkit, karena itu kubur dicuri oleh murid-muridnya. Kita bisa membuktikan bahwa Pilatus sendiri menginstruksikan untuk bahwa kubur Yesus dijaga sekali dengan ketat. Bagaimana mungkin dicuri, saudara? Kalau kubur Yesus dijaga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa membantah pandangan-pandangan ini secara alkitabiah, karena jelas tertulis semua di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tiga hal tadi pandangan di mana mereka menyatakan Yesus tidak bangkit dan mereka tidak mempercayai akan kebangkitan Kristus, maka saya juga menambahkan kembali
bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Alasan yang bisa saya tambahkan kembali di sini, kita bisa melihat saudara, bagaimana pernyataan Yesus dalam Markus 8 ayat 31. Yesus berbicara secara terbuka tentang apa yang akan terjadi padanya. Penyalipan dan kemudian kebangkitan dari antara orang mati. Dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, bangkit sesudah 3 hari. Ini pernyataan Yesus sendiri. Dia sudah mengatakan sebelum penyalipan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus sendiri bersaksi tentang kebangkitannya kelak dari antara orang mati. Jadi, ini satu hal juga yang menegaskan buat kita. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yesus sungguh-sungguh hidup. Karena dia menyatakan sebelum penyalipannya. Lalu ada hal juga yang menjadi satu kekuatan buat kita meyakinkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudara, dalam Lukas 24 ayat yang ke-21 dan Yohanes 20 ayat 19 kita bisa melihat sebelum kebangkitan Yesus, kita bisa melihat para murid. Mereka putus asa, mereka kehilangan harapan karena mereka kecewa. Yesus yang dianggap mereka mampu membebaskan bangsa Israel ini ternyata mati di atas kayu salib. Dan kita juga bisa melihat saudara, pada saat Yesus setelah selesai disalibkan, di mana murid-murid pada ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi ini. Tapi kita lihat, setelah kebangkitan Kristus, murid-murid melihat dan mengalami sendiri perubahan terjadi di dalam murid-murid Yesus. Mereka memiliki pengharapan baru. Mereka semakin berani mengabarkan kabar kebangkitan Yesus. Ini membuktikan Yesus bangkit karena murid-murid mengalami perubahan. Yang dahulu dia mengalami ketakutan, yang dahulu sebelum Yesus bangkit mereka mengalami keputusasaan. Setelah kebangkitan Kristus, mereka menjadi murid yang berani, menjadi murid yang memiliki pengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini jelas sekali membuktikan 8 hal yang sudah saya sebutkan dari awal tadi. Kalau tadi kita diawali dengan pertanyaan, benarkah Yesus bangkit? Benarkah Yesus hidup kembali? 8 hal ini membuktikan buat kita, Yesus sungguh bangkit, benar bangkit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan kita juga, kalau Yesus bangkit, bagaimana Yesus bangkitnya? Bagaimana Yesus bisa keluar dari kuburannya di mana ada batu besar yang terbuka? Bagaimana membuktikannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tradisi Ibrani kuno dikatakan dengan membalut seluruh tubuh mayat dengan kain kafan. Artinya mayat yang mati dalam tradisi Ibrani kuno itu mereka membalut dengan kain kafan. Itu dikatakan beratnya itu adalah 100 pons. 1 pons itu adalah 454 gram. Artinya mayat Yesus dibungkus dengan kain kafan itu beratnya sekitar 45,5 kilogram. Dan setiap ujung-ujung daripada kain kafan itu dikatakan diikat ujung-ujungnya. Kita bisa membayangkan keadaan mayat itu benar-benar terikat kuat sekali dan berat sekali. Dan batu penutup kuburnya yang telah terbuka itu juga, kita bisa melihat di sini katakan berat batu penutup kubur Yesus itu diperkirakan 1,5 sampai 2 ton.
Artinya beratnya 1.500 sampai 2.000 kilo. Sangat berat sekali saudara. Jadi mustahil kalau Yesus bangkit dan dia dari dalam mendorong. Kalau demikian siapa pertanyaannya yang membuka batu penutup kubur Yesus itu? Saudara, di dalam Matius pasal 28 ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat Tuhan yang membukakan kubur Yesus. Pertanyaan buat kita, kalau tadi dikatakan ada penjaga yang menjaga kubur Yesus, lalu kemana para penjaga itu? Di dalam Matius 28 ayat 4 dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang sudah saya paparkan, ini tidak menyaksikan lagi buat kita semua bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Yesus sungguh bangkit. Yesus tidak dicuri oleh murid dan pihak lain. Dan kebangkitan Yesus bukan adalah suatu cerita legenda. Bukan. Sungguh ini kisah nyata. Kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kebangkitan Yesus membawakan suatu perubahan di dalam kehidupan murid-murid Yesus, tentu pada saat kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, jangan hanya berhenti di dalam pikiran kita mengenai kebangkitan Kristus ini, tetapi hendaknya mengubah hati dan mengubah kehidupan saudara dan saya. Kristus yang bangkit telah mengubah hidup banyak orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat murid-murid yang tadi sebelumnya putus asa mereka, ketika mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Murid-murid yang tadinya ketakutan menghadapi orang-orang Yahudi, tetapi setelah kebangkitan Kristus, mereka penuh dengan pengharapan. Mereka mengalami perubahan. Mereka yang tadinya takut, mereka semakin berani memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan kita bisa melihat lagi yang lain, saudara, murid-murid Yesus. Petrus yang dikatakan menyangkal Yesus 3 kali, diubahkan menjadi seorang pengkhotbah, di mana dia mempertobatkan 3.000 orang dalam satu kali khotbah. Inilah perubahan setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Thomas, salah satu murid Yesus juga, yang dulu dia meragukan kebangkitan Yesus, diubah menjadi seorang yang misioner, yang beriman teguh. Lalu kita bisa melihat juga Saulus, sang penganiaya jemaat Tuhan, diubah juga menjadi Paulus, sang pemberita Injil yang merintis banyak gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus bangkit. Kebangkitannya telah mengubah cara berpikir, sikap hati, dan kehidupan banyak orang. Hari ini, saudara, kita semua merayakan hari kebangkitan Kristus. Harusnya kita pun mengalami perubahan seperti apa yang dialami murid-murid Kristus. Biarlah momentum di hari ini kita memberikan ruang waktu kita untuk kita merenung dan merefleksikan diri kita. Kebangkitannya sudahkah membawa
perubahan dalam hidup kita masing-masing. Kita bertanya, kita bergumul, apakah kebangkitan Kristus sudah membawa perubahan dalam hidup kita masing-masing? Biar ini menjadi perenungan kita di hari Paskah ini. Dan ini menjadi suatu komitmen kita. Karena tadi saya katakan, kebangkitan Kristus membawakan perubahan dalam cara berpikir kita, sikap hati kita, kehidupan kita. Kalau kebangkitannya itu membawa perubahan buat saudara dan saya, tentu cara berpikir kita hari ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Cara berpikir kita bagaimana kita memikirkan pikiran dan perasaan Kristus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Sikap hati kita, bagaimana sikap hati kita yang benar di dalam memandang Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya hari ini, ketika kebangkitan itu kita rayakan dan kita peringati, harusnya membawa perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Kristus. Kehidupanmu, kehidupan saudara dan saya, kebangkitannya membawa suatu perubahan dalam hidup kita. Kehidupan kita harusnya, kehidupan yang senantiasa selalu menyukakan hati Bapa, memuliakan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini kita sudah memahami kalau ada sebagian orang meragukan, bahkan tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Maka 8 hal yang sudah saya jelaskan secara alkitabiah menjadi landasan saudara dan saya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia tidak dicuri dan ini bukan cerita legenda. Yesus sungguh bangkit dan kebangkitannya membawa perubahan hidup saudara dan saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini menjadi kekuatan buat setiap kita dalam menjalankan hari-hari kehidupan kita. Sola Gracia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur jikalau hari ini kami memperingati peristiwa kebangkitan Kristus. Bapa, banyak hal orang menyaksikan akan kebangkitan Kristus. Mereka menyaksikan apakah Yesus bangkit dari kubur. Tapi kini sekarang kami mengerti Bapa. Firman-Mu mengatakan jelas sekali bahwa Engkau pada hari ketiga bangkit. Apa yang kami sudah dengar pada saat ini menjadi kekuatan buat setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kebangkitan-Mu membawa kami pada suatu perubahan hidup kami. Cara berpikir kami, sikap hati kami, dan kehidupan kami. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid juga. Setelah kebangkitan mereka mengalami perubahan. Biarlah melalui momentum hari Paskah di hari ini. Bapa, setiap kami, untuk kami merenungkan masing-masing, merefleksikan peristiwa kebangkitan ini. Apakah sungguh-sungguh kami sudah mengalami perubahan itu? Jikalau belum, lewat momentum peringatan hari kebangkitan Kristus di hari ini, jadikan setiap kami memiliki tekad untuk kami mengalami perubahan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami semua anak-anak-Mu
untuk tetap terus setia berjalan di dalam kebenaran firman. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini, mari saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Amin.